الإنسان الكامل صاحب الكتاب المبين السيد محمد بن زيد علي بن زيد عباس المالكي الحساني وصل إلى روح الماء الكتب الحبر عبد القادر بن أحمد بن بقي الإمام الحافظ المسند الرسول الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن بقي ورسالة نحو المثال عن إدريس وصل إلى قرب روحين الشيخ بن أسلام بن حبيب بن أبي الهدي بن أبي الحسن الكام وما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ونفعني وبعلومه في الدارين آمين إلى أن Bismillahirrahmanirrahim. Ketampanan dengan kebagusan dari yang mulia ini baginda Nabi Muhammad SAW itu di sini dikatakan oleh Allah dibarengi yaitu haibah atau kewibawaan. Yang kedua, Allah berikan kepada hamba ini ketampanan dan kebagusan dari yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ini nur. Nah, sampun bersani bulan purnama, dereng. Nah, indah. Itu masih lebih indah dari yang mulia. Dan kalau sudah melihatnya kemarin itu mengatakan subhanallah. Kalau kita melihat keindahan daripada ciptaan Allah kan dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, subhanallah. Rasulullah lebih daripada itu, lebih bagus. Yang saya kemarin sahabat melihat dan itu ya Rasulullah paling bagus ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan bahwa kalau seperti yang kemarin saya ceritakan, ketika Nabi Yusuf ini diberikan setengah ketampanan. Para teman-teman Nabi Yusuf, Zulaikha ini tadi diberikan pisau dan gerambang ini untuk memotong, kemudian ditampakkan di hadapannya ini Nabi Yusuf. Mereka ini Zulaikha dan temannya ini tidak terasa dia memotong tangannya, potong tangan. Nah ini seandainya tadi di bawah ini dijelaskan ada dari pada sahabat. Ketika disuruh mensifatkan dari ketampanan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena tidak berani memandang langsung, ini tidak berani. Nanti di bawah itu. Nah, Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan daripada penduduk alam semesta yang tadi, tapi tidak dibarengi dengan kewibawaan. Nah, maksudnya wibawanya ini tidak sebesar punya wibawanya daripada yang mulia. Seandainya wibawa, haibahnya Rasulullah ini seperti punya Nabi Yusuf, sahabiah, para sahabat perempuan, ini nggak tangan yang dipotong, jantungnya, hatinya, dadanya dibelah. Nah, merasa sangat takjub. Makanya betul kalau di awal kemarin dikatakan seorang siapa, Ibnu Harb, itu dia mengatakan Rasulullah itu mempesona. Bagaimana sih mempesona? Anda mengartikan mempesona itu bagaimana? Jadi kalau sudah sama Rasulullah, sahabat itu tidak mau pisah, pengen terus saja. Sampai ada salah seorang sahabat itu merasa melakukan suatu kesalahan,
ketika dia pulang bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan istrinya, terus bercengkrama sampai di dalam pikirannya tidak terbesit Rasulullah, kemudian dia sadar, loh, saya kok gak pikir Rasulullah. Akhirnya lari kepada Rasulullah minta maaf. Sahabat ini menganggap sampai terlupa dengan Rasulullah itu satu kesalahan, sampai minta maaf. Sampai minta maaf. Mungkin kita biasa ya mendengar cerita tentang ketampanan Rasulullah. Dalam hati kita tidak sama sekali tidak ada tergerak apa ya, mungkin saya katakan wajar. Kenapa? Karena jarang sekali kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sifat beliau, baik dari perilaku beliau, baik dari akhlak-akhlak beliau, apapun yang hubungannya dengan Nabi Muhammad, diakui atau tidak, 24 jam berapa persen yang kita gunakan untuk berbicara tentang Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah mengatakan ya, Rasulullah kalau sudah bicara, kalau kita sampai kepada kita namanya hadis, itu satu perkara yang betul dianjurkan. Anjibu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian. Apa? Ada 3 perkara yang dianjurkan Nabi Muhammad. Yang pertama, untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bagaimana bisa cinta seseorang ini kalau dia tidak kenal. Belum kita tidak pernah ngomong tentang Rasulullah. Yang kita omongkan kalau ketemu mungkin sesama orang yang bekerja, bagaimana, ada bisnis apa. Kalau ya senang olahraga, misalnya saya mau bola, bagaimana tadi malam Liga Champions dan ini dan itu. Padahal sama-sama kita mengeluarkan energi, kita ngomong, tapi hasilnya berbeda, kemanfaatannya berbeda. Bukan saya tidak ngomong, tidak boleh berbicara selain tentang agama khususnya Nabi Muhammad. Anda berbijaklah. Ketika melakukan aktivitas itu bijak, ketika mengeluarkan energi itu bijak. Dalam artian apa? Kemanfaatan apa yang kita dapat? Apakah ini mendatangkan keridhaan Allah? Apakah ini mendapatkan pahala daripada Allah? Apakah ini justru mendatangkan kemurkaan Allah? Apakah justru ini menyengsarakan kita dengan nilainya kemaksiatan? Kita sudah mengeluarkan energi tapi nilainya maksiat. Padahal prinsip ekonomi kan, ya, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kalau kita berbicara Nabi Muhammad, modalnya apa? Modalnya ukur apa? Mohon maaf loh. Apa? Energi bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi Allah mengatakan apa? Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW, Allah balas dengan 10 solawat. 10 solawat, jangan dikira solawatnya Allah sama dengan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak. 10 solawat yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawatnya Allah itu rahmat. Padahal dengan satu rahmatnya Allah kita diantarkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Haddad mengatakan, saya tahu solawat saya 1 diterima oleh Allah, tak traktir sampai duduk tarim sak kota. Satu kota tarim Imamul Haddad akan traktir itu. Kalau kemarin saya ketika tempatnya anak saya di Pasuruan itu ada satu kalah daripada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan seperti ini. Taruhlah sholawat kita mau bayar. Jadi sholawat yang kita omong itu kita bayar. Berapa berani bayar? Berapa berani bayar untuk sholawat yang kita baca? 25 rupiah. Second repis 100, taruhlah 100 rupiah. Apa? Kalau zaman sekarang dibuat belikan kue aja tidak bisa. Kalau saya dulu ibtidaiyah sanggupnya sampai kelas 6 ya 100 ribu. Tapi sekarang mau 100 apa gunanya? Ayo taruh sholawat kita bayari 100 rupiah. Itu ketemu sekian. Tapi Allah memberikan penawaran satu sholawat yang kita baca, Allah balas 10 rahmat. Padahal dari 10 sholawat, sholawatnya Allah adalah memberikan rahmat. Padahal dengan satu rahmat bisa mengantarkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, kita diakui atau tidak, senang atau tidak, manusia itu pada umumnya bakhil. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang tidak yang disebut namaku, namanya Nabi Muhammad SAW,
Dikatakan dia tidak membaca sholawat kepadaku itu adalah orang bakhil, pelit, cetil, didil, pahit. Oh malin. Ayo disebutkan satu persatu semuanya. Padahal ketika kita baca disebut namanya Nabi Muhammad SAW, kita baca Allah bersalin barik alaihi wa ala alihi. Allah berikan kepada kita 10 sholawat itu, nggak main-main. Kalau bahasanya orang Madiun, jujur, tahu jujur ya? Kalau bahasanya orang Malang, susuk, kembalian. Karena apa? Dengan satu sholawatnya Allah, Allah berikan 10 sholawat. Ketika kita baca sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad, Allah berikan 10. Sholawatnya Allah itu rahmat. Kalau sholawatnya kita itu doa. Sholawatnya malaikat itu doa. Beda, jelas berbeda. Ya, 10, Allah berikan 10. Berarti dengan satu sholawat Allah hantarkan kita kepada surganya Allah. Masih ada simpanan 9 dengan satu ini. Coba kan, sama-sama mengeluarkan energi. Misal, ini kan duduk temu teman bahas apa, satu perkara yang tidak ada manfaatnya, Anda keluarkan energi. Kita ngomongin energi itu perubahan dari zat gizi yang ada di tubuh kita dirubah dalam bentuk kalori, diberupakan aktivitas kita. Kita ngangkat tangan perlu energi, kita ngomong energi, hatta tidur, meskipun tidur perlu energi. Bagian energi budalnya di kapan? Udah keluar energinya kok. Kita tidur aja perlu energi. Wah, saya katakan bijaklah di sini. Lakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan. Kita kan selalu memikirkan untuk diri kita, yang terbaik untuk kita. Tapi kita persempit hanya urusan dunia. Oh, sampai kita rugi dalam perkara dunia. Kalau bisnis harus untung. Kalau bekerja harus menghasilkan uang yang banyak, sepadan dengan, padahal itu tidak sepadan sebetulnya. Anda bekerja di satu pabrik, satu perusahaan, bekerja mungkin 8 jam. Ya, UMR Madiun berapa? Kalau juta 100 bagi 30, 70.000. Ah, 70.000. 10 jam, 8 jam bekerja. Anda harus taat patuh aturan ini disebutkan. 8 jam Anda gunakan untuk sholawat, wali gak akan keluar. Derajatnya naik itu. Karena makanya sampai dikatakan aktivitas energi yang kita keluarkan itu memberikan dampak menguntungkan. Saya pakai apa menguntungkan bagi kita, harus kita pikir itu. Makanya kalau kita hubungkan semua aturan ajaran di dalam Islam itu semuanya saling berkaitan. Kita akan menjadi manusia yang beruntung. Kalau kita tahu tata caranya, kalau kita tahu strateginya, kalau kita tahu ilmunya. Makanya oleh Allah dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kalau mau dunia harus tahu ilmunya, kalau mau akhirat harus tahu ilmunya. Mek gur mau dunia tok belajar. Bagaimana akan dapat? Tidak akan. Kalau orang bekerja yang diandalkan ini beda dengan yang diandalkan ini, okolnya ini. Yang didapat itu yang paling banyak adalah mengandalkan akal pikiran. Ini dasarnya ilmu. Kalau okol kan ilmu kantor. Mohon maaf, tidak menghina ini. Cuma ini pembelajaran juga bagi anak-anak muda ini. Pikirannya harus panjang. Mohon maaf. Sambutan orang yang bekerja kasar, kuli panggul di pasar, mungkin kuli bangunan. Kosongnya luar biasa. Tapi berapa yang diterima? Padahal Masya Allah itu. Tapi beda dengan orang-orang yang bekerjanya menggunakan ini. Mereka mengorganisir manusia untuk membantu pemikirannya diaplikasikan di dalam pekerjaan. Paling banyak siapa? Yang ini. Yang ini kan cuma anggotanya, bawahannya, karyawannya. Kalau seperti itu, karena logikanya seperti itu. Nah, tapi mohon maaf, ya kita hidup di dunia, kita punya bagian.
Kita punya bagian. Akhirat jangan sampai kita zoom. Saya katakan di sini kalau saya ngomong di orang-orang batalion 501 saya ngomong jangan kecil hati yang pangkatnya paling bawah ini. Kalau komandan kan satu kok, tidak mungkin komandan banyak. Komandan satu batalion, wakilnya juga satu. Baru kan agak banyak nanti di bawahnya para perwira. Yang paling banyak kan prajurit. Kalau 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya katakan saya beri motivasi. Jangan kecil hati. Kita di dunia. Kita rebut pangkat kita, kedudukan kita di akhirat. Dengan cara apa? Ya kita harus belajar untuk memiliki pangkat kedudukan di akhirat. Bahkan dikatakan nanti di akhirat itu yang mohon maaf orang-orang yang di dunia pangkatnya lebih tinggi, lebih kaya dan sebagainya, itu bisa jadi nanti kedudukannya di akhirat terbalik. Orang yang di bawahnya mungkin pekerja kasar, tapi kedudukannya tinggi di akhirat, di surga tinggi. Sama-sama di surga, tapi kelasnya berbeda. Mungkin teman sejawatnya seusia, teman main dulu tinggi, karena dia bijaksana menggunakan waktu yang ada di dunia, khususnya waktu yang senggang, waktu yang luang. Untuk apa? Ya untuk zikrullah, untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sangat banyak. Kita sholat juga zikir, kita baca Quran juga zikir, kita juga zikir lisan, mengucapkan kalimat thayyibah. Bahkan sholawat itu juga bagian daripada zikrullah. Dan sholawat itu juga ibadah. Ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itu perintah itu. Shollu itu kata perintah. Siapa yang perintah? Allah. Kalau Allah perintahkan hukumnya apa? Wajib. Wajib. Bahkan Ubay bin Ka'ab ketika ketemu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya waktu luang saya ini akan gunakan untuk sholat kepadamu. Sebaiknya berapa? Terserah. Ya Rasulullah begitu. Terserah. Dalam artian terserah ini ya kamu. Kalau bagaimana kalau seperempat waktu luang saya gunakan sholawat. Oh, terserah. Tapi kalau kamu tambah lebih baik. Sampai akhirnya semua waktu luang saya gunakan untuk sholawat kepadamu. Semua waktu luang kita jangan sampai. Nah, itu sih. Untuk latihan, sering saya sampaikan ketika kita ingat zikrullah, sampaikan. Ketika kita ingat zikir kepada Allah, lakukan. Apa? Apa yang ada di pikiran ini jenengan? Apa yang ada di dalam hati ini jenengan? Misalnya kalimat alhamdulillah, baca alhamdulillah. Sampai kapan? Sampai lupa. Sampai ketika kita lupa, mungkin kita nyambi pekerjaan yang lain, mungkin masak, mungkin ngepel dan lain sebagainya. Ketika lupa, ya lupa. Nanti ingat, mulai lagi. Sampai lupa. Itu tata caranya. Sehingga ketika kita sering melakukan itu, maka pikiran kita akan terfokus pada zikrullah. Setiap saat, setiap waktu akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa sampai satu waktu kita semuanya kita gunakan untuk zikrullah kalau tidak ada dimulai dari kecil-kecil. Makanya berarti mengingatkan, menjelaskan kepada saya yang bisa saya sampaikan kepada jenengan, ketika melakukan amal yang sifatnya nilainya sunnah, mulai dari jumlah terkecil. Tentukan waktunya sendiri. Tentukan. Lebih daripada itu, ya ini bonus-bonus jadi kita baca-baca sendiri, lebih apa-apa, ketika waktunya luang. Tapi kita punya pegangan di sini. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Eman betul. Manusia-manusia yang menduduki kedudukan yang istimewa. Kalau jenengan tahu kemarin ada sebagian dari saudara muslim kita yang hadir di masjid menghadiri call-nya Habib Abu Bakar. Tidak jauh loh sama kita. Dia meninggal 69 tahun yang lalu. Tapi yang datang Masya Allah itu, mereka semuanya pengen dekat ke makbaroh, kepada makamnya Habib Abu Bakar. Padahal mohon maaf Habib Abu Bakar ini ya wali-wali, tapi semua ini bagaimana bisa di mahsyar? Semuanya ingin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sesekali coba kita pikir itu, karena itu bukan cerita fiktif, bukan dongeng, itu kenyataan. Kalau tidak percaya, saya coba untuk jenengan oleh Allah diberikan pemikiran yang lebih panjang. Taruhlah saat ini bulan Dzulhijjah, haji kurban. 1 tahun ini kemarin
Ada berapa teman kita, saudara kita masih belum. Sekarang sudah ada. Itu bukti loh. Kita akan nyusul. Persiapannya apa? Ya tanya pribadi masing-masing. Haji Rahmat mau ke Mekah 40 hari. 40 harinya. Persiapannya berapa? Mikir nanti di sini perlu ini. Apa perlu dinonton itu? Jadi alam badan. Abadan. Maksudnya abadan nanti akan terus. Alam barzah dibangkitkan, hari kebangkitan, masuk padang mahsyar. Loh ini perlu persiapan. Yang 40 hari aja sudah persiapannya seperti itu. Kenapa kok dibutuhkan persiapan seperti itu? Mohon maaf kalau bahasa saya, ya takut terlantar nanti. Lagi di saku di sana gimana? Saja ini si telepon keluarganya gitu menang duit ya, kan bisa. Lah kalau alam barzah telepon ke siapa? Iya, BTS-nya aja belum dibangun. Ayo, jangan dikira bukan satu perkara ya. Itu kalau Anda mengimani, memang harus diimani itu, harus diimani. Rukun iman salah satunya iman kepada malaikat. Dan malaikat ini ada dua nama, Munkar Nakir. Munkar Nakir itu tugasnya bertanya di dalam kubur. Siapa yang ditanya? Mayat, bukan manusia yang ditanya. Dikatakan manusia ini berarti kan hidup. Betul enggak? Dikatakan manusia ini hidup. Kalau mayat tidak hidup. Ditanya mayat, misalnya mandiin. Kenapa sih jawab? Jawab mayatnya. Tato sing ngomong ngedusi jenazah gitu. Jadi kan tato tangan, sabune nopo, sabune nopo. Ya ada yang tanya, dikramasi apa? Soalnya mayat kita itu. Tapi ketika masuk di liang kubur, ditimbun, orang sudah pergi, baru Munkar Nakir datang. Nah Munkar Nakir datang ini bukan datangi mayat, tapi datangi manusia hidup. Di mana? Di alam barzah namanya. Kalau kita saat ini alam dunia, sebelumnya alam rahim. Di alam rahim, kita sudah lewat semua alam rahim. Saat ini alam dunia. Dan pernah diceritakan orang yang sudah masuk alam barzah itu seperti orang tenggelam. Seperti orang tenggelam. Orang tenggelam itu yang dibutuhkan apa? Barang-barang yang bisa mengapung, kayu, ban. Yang diperlukan itu. Jadi perkara-perkara khusus, bukan sembarangan. Orang tenggelam dikasih uang, sama orang koin, waduh dikasih emas nggak mau. Mintanya kayu, mintanya ban, semua benda yang bisa ngapung. Orang yang di alam barzah perlu apa? Perlu bacaan doa, bacaan Quran, zikir, ketaatan, amal soleh. Dari siapa? Keluarganya, saudara-saudara muslimnya. Makanya kenapa Senyum Sewu ini disebut satu-satu rumah keluarga Bapak Sugiono Tumaila, Bapak Supano, Ibu Siti dan sebagainya, satu persatu. Karena guru saya memberikan kabar bahwa orang yang ada di alam barzah, kalau disebut satu nama orangnya Bapak Suparno, Allah perintah malaikat turun ke alam barzah membawa nampan dan cahaya yang ditutup kain sutra. Nampan dan cahaya apa isinya? Satu perkara yang diperlukan orang yang ada di alam barzah. Itu bisa kita dapat kalau kita duduk seperti ini atau kita melakukan ketaatan. Ingat Tumahilaru siapa? Disebut dapat kiriman khusus. Tapi kalau Tumahilaru jami'il kubur minal muslimin wal muslimat, sama malaikat turun dari langit diperintah oleh Allah. Bawa nampan dari cahaya ditutupi kain sutra. Orang-orang muslim muslimat, mukmin mukminat rebutan. Kita nanti bakal seperti itu. Kita akan percaya ketika kita masuk sini. Mohon maaf, kita mukadimah dalam artian tak bocori dari yang saya terima bocoran. Imani, yakini bahwa alam barzah itu memang terjadi, ada. Jangan dianggap itu cerita fiktif. Kita terbuai dengan yang namanya dunia. Makanya dunia itu menyilaukan. Kita hidup di dunia itu maksimal mungkin kalau saat ini 150 tahun. Ibu kerepoti anak, butuh tonggo dan sebagainya.
Oh iya loh. Setelah itu akan dilepas. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang bernyawa itu. Itu bahasa foto saja kok kamu ngerti. Pun masuk ke. Jadi ketambahan yang mulia ini apa? Allah berikan apa tambahan ini hibah atau kewibawaan jajan. Jadi kalau sahabat mensifatkan Nabi Muhammad seperti matahari, seperti bulan, ya betul. Kenapa? Karena Allah berikan ini tadi nur. Jadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ceritanya sampai sini. Kalau Nabi Yusuf mulai kocak potong tangannya. Nah, kalau Rasulullah tidak ada hibahnya, maka sahabat potong jantung-jantungnya ini sampai dihabiskan semua ini. Dikatakan di sini bahwa para sahabat ini termasuk Sayyidina Ali, sahabat-sahabat ini ketika bermajlis, ketika duduk bersama, ini tidak berani menatap langsung. Amr bin As, ya, saya maksud tadi Amr bin As. Amr bin As ini ketika ditanya bagaimana wajah yang mulia ini, diminta untuk mensifatkan Nabi Muhammad SAW, dijawab Amr bin As, saya tidak tahu. Yang dimaksud tidak tahu itu bukan tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu cuma tidak berani mandang tatapan melihat secara detail dari wajah yang mulia itu. Cuma lihat langsung mundur seperti itu. Sampai-sampai di sini diceritakan bahwa sahabat ketika kumpul, ketika Rasulullah berbicara di satu majelis ini, orang-orang yang kumpul di situ, nah ini nunduk seolah-olah di kepalanya ini ada burung. Karena apa? Wibawa daripada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini ketemu sama Rasulullah gemeter. Ada seorang wanita gemeter, sampai dikatanya Rasulullah di belakangmu ini ada perempuan ini. Dia gemeter kasihan. Nah, karena Rasulullah menenangkan. Kenapa? Karena bahaya Rasulullah masa Allah biasa. Ya Anda bisa lah melihat orang-orang yang memiliki wibawa. Bagaimana? Itu lebih wibawa yang dimiliki manusia semuanya. Manusia semuanya oleh Muhammad SAW itu masih lebih bagus, lebih unggul, lebih berkualitas wibawanya. Punya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya yaitu tadi Allah ciptakan Nabi Muhammad ini dalam bentuk yang sempurna, dohir batinnya. Dohir batinnya ini Allah sempurnakan. Kemudian kalau Imam Busiri mengatakan dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin As tidak berani disuruh ketika ditanya mensifatkan daripada orang-orang yang bercerita kalau di awal-awal ini bagaimana Rasulullah wajahnya melorot seperti rembulan, itu tidak memperhatikan detail, cuma melihat seperti ini terus dipalingkan wajahnya, palingkan wajahnya. Tidak melihat terus, tidak berani, nunduk terus. Lalu Rasulullah juga mengatakan, aku ini orang biasa, aku juga makan daging itu dendeng. Biasanya orang-orang itu kalau daging itu untuk jangka panjang kan dikeringkan, setelah dipotong tipis-tipis, kemudian dikeringkan. Namanya, kalau kita lebih familiarnya namanya dendeng. Rasulullah ketika duduk di dalam satu perkumpulan atau satu majelis, beliau yang paling terlihat. Kenapa? Ya kan ada nurnya paling tampak, paling tampak. Coba sesekali yang mungkin di rumah di dalam satu majelis, beliau kan kelihatan istimewa. Padahal lainnya ada. Orang-orang yang lebih tua dari beliau ada. Cuma ya itu tadi ada satu keistimewaan. Orang-orang yang seperti itu mendapati hal itu, kewibawaan, mungkin nur. Salah satu asbabnya adalah istiqomah dalam sunnah dan ada pengagungan. Nurnya itu dari nurnya Nabi Muhammad.
Jadi pancarannya Nabi Muhammad itu nyampe kepada kita sampai saat ini. Kepada siapa? Manusia-manusia yang menjalankan, mengistiqomahkan dan mengagungkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak ada rugi. Makanya kaitkan semua aktivitas dalam kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidur Anda. Nah ini yang akan saya sampaikan tadi. Tak tunda, mumpung gak lupa. Termasuk dulu Habib itu memberikan satu nasihat seperti ini. Ketika antum berdoa, maka akhiri doa. Jadi doa yang kita panjatkan itu disuruh mengakhiri dengan kalimat wa ma nawahu amrabuna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna sholihun wa ila hablil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita berusaha apa? Untuk menghubungkan apa? Permintaan kita ini dengan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari wa ma nawahu amrabuna, orang tua dan orang tua kita. Wa aslafuna, orang-orang terdahulu kita yang soleh ini ya, yang saya maksud orang tua kita yang terdahulu yang soleh. Wa syuyukhuna, para guru-guru kita. Wa rijaluna sholihun, orang-orang laki-laki yang dipilih oleh Allah, itu khusus ini. Kemudian wa ila hablil Muhammad sallallahu. Soalnya yang kita minta itu kita tidak tahu apakah itu betul-betul baik untuk kita tidak tahu. Maka dikaitkan semua kepada orang-orang, kalau di dalam surat Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oleh Allah sudah diberikan nikmat. Termasuk kalau dari atas orang laki-laki yang soleh, kemudian guru-guru kita, orang-orang terdahulu kita yang soleh, kemudian orang tua kita, dihubungkan terus itu semua. Puncaknya yaitu wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita tidak tahu apapun doa jenengan, termasuk tidur. Jenengan tidur, dulu boten iki biasanya nek sakit. Nopo update status dipilih di foto kayak kemulan. Persiapan. Cek. Ya usahakan lah. Doa dan ibadah. Ada dikatakan doa rukul ibadah. Doa ini otaknya, ruhnya daripada ibadah. Bukan hanya apa ya, permintaan kalau kita perlu tok. Misalnya ada satu perkara, masalah tidak selesai, utang tidak bisa bayar, loro gak waras-waras, tukaran dan lain sebagainya, baru menengadah kepada Allah. Ya saya analogikan, ada orang ke tempat jenengan nggak pernah datang, ujuk-ujuk datang minta satu keperluan. Tentu Anda berbeda melakukan kepada orang yang sudah dekat dengan Anda, sering komunikasi, sering ngobrol, dan tentu berbeda. Ini orang butuh itu, karena apa yang dicap seperti itu. Keluar masjid, masuk masjid, lakukan perkara-perkara yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ada semua aspek kehidupan kita itu sudah dicocokkan dengan Nabi Muhammad SAW. Hatta sampai kumpul sama suami sama istri kita, itu sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita buat ngajak, kamar mandi, ada semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya kaitkan dengan cara apa? Oh ini sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi pakai penutup kepala, kaki kiri berdoa. Setelah selesai keperluan di kamar mandi, keluar ambil air wudhu. Sebelum wudhu pakai siwak, setelah wudhu doa. Di dalam wudhu juga banyak kesunahan. Masa Allah itu, Allah jadikan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Allah akan cinta sama kita kalau kita mau ittiba kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta mengikuti Nabi Muhammad SAW, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaf ya, duduknya kita di majelis ini. Ketika kita ibadah,
ketika kita sholat, ketika baca Quran, ketika kita puasa, apapun ibadah semua. Itu yang kita peroleh tergantung dengan rasa pengagungan yang ada di dalam kita. Pengagungan. Nah, ini sekolah gak ada. Bagaimana? Ya, pahami dulu arti pengagungan itu apa. Kalau saya sering menganalogikakannya seperti ini. Contoh, ketika kita mendapatkan undangan dari orang nomor 1 di kota ini, bukan umum loh ya, bukan kepada seluruh warga Jalan Citarum, tidak. Kalau seluruh warga Citarum berarti kan sifatnya umum. Ini tidak, nama Anda disebut kepada Pak Budi, bukan sebagai RT, ya RT lah, betul. Pak Budi, terus disampaikan hari ini, misalnya hari apa, tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, jam sekian, diundang di kediaman orang nomor 1 kota ini. Aku dunia bapak, yo pun apa bingung. Bisa besok misalnya, besok suratnya begini kayak turunnya apa ya? Kenapa? Di situlah yang disebut pengagungan di situ. Ada rasa itu istimewa. Nanti pakai bajunya milih, nggak sembarangan. Pakai baju yang menurut kita yang paling bagus. Bahkan kadang kalau menurut semuanya pakaiannya ada bagus, beli. Soalnya mau ketemu orang nomor 1. Dan lebih seperti ini lagi. Ada kan di dalam hati kita perkara-perkara yang kita lakukan ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Ini sunahnya Nabi Muhammad. Pakai penutup kepala ketika masuk kamar mandi, ketika mau ke masjid, lepas sandal kaki kiri dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, ucapkan salam, berdoa, niat intikaf dan sebagainya kan banyak. Itu bagian daripada sunnah. Sudah berapa sunnah yang jenengan lakukan. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan cintanya Allah itu enggak. Kalau secara kita berbicara enggak ada faktor X, bisa internal atau eksternal, itu mudah. Tapi kadang kita terkena faktor X. X-nya misalnya internal, males, alasan waleh, tahu waleh ya? Saya kenal kata waleh ya nikah sama istri saya. Waleh, nyata waleh itu bosan. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu terhingga, bahkan lebih nantinya dikhawatirkan meremehkan. Gak usah dia menutup kepala di kamar mandi, gurdilu toh. Malah saya pernah menemui kalimat dan ini memang terjadi sampai saya ngelus dodol. Jadi ketika itu saya berpapasan dengan salah satu saudara yang ini batal wudu bukan makro. Terus saya ngol dengan entengnya ngomong gak apa-apa mek iki ae. Masih pikiran batal. Iya. Dia jauh tua, lebih tua dari saya, cuma senyum. Lagi keliru. Pengertian seperti itu. Pun besar sama agak cerita begini. Insya Allah masih berlanjut tentang kewibawaan, ketampanan, kesempurnaan daripada ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada cerita-cerita di sini. Insya Allah besok hari Selasa kita lanjutkan. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, kita akidah wal juli. Allah berikan pemahaman kepada kita tentang agamanya Allah, tentang kasih Allah bagi Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya kebenaran insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina wa tabiqis sirra'anna wa azina wa anna wa kullana wa sukunna ya Rabbi ya Malikal hal ilaika wa وَابْلُغْ عَلَيْنَا بِالْإِقْبَالِ وَكُلَّنَا وَاسْلِهِ الْبَالِ يَا رَبِّي يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ عَبْدُكَ فَقِيرٌ عَلَى الْبَابِ
أتوقف الأسباب مستدركا فتماما يا واسع الجود جودا الخير خير وعندا فوق الذي رمى عبده فاتق برحمتك فرحا يا مجيد الخلق نورا والمسيع الكل برا أسألك أسفل سترا عن القبائح والأحقاد يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فاحكم بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرك أقصى مرادي لقاؤك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يحب فيك ظني يا ملك الملك يا من أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير أميمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أغلط واشطار يا رحم النفس الغوية أنت السبيل سوية الحمد روي علي وحسبها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى القوم ينجال يا ربي يا خير كافي قول علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تبذل وتمال يا ربي عبد ببابي كفعلي مع عذابي ويتجي لثوابي وقصر رحمتك حضر وقد أتاك بأسري وبكسارك وفقري فاغفر بيسرك عسري بمحر جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واحسنه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على أنت بالأمثال جود وفضل وبر يرجى وبشر وبحر يرجى وذكر وشكر لازم وحمدك الإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانا مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الذي إبدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرحمة المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
المسلمين يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على لفظ أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد طرش السحب والحمد لله في البدء والنهي. Awal bahasa itu besar daripada sangat belakang dan lancar dipuji lawan kita kita mereka sesuatu dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala amin Allahumma amin dan dipuji kita sudah diberi kepahaman yang benar-benar tentang agama pun Allah Subhanahu Wa Taala saya kasih pun Nabi Muhammad SAW amin Allahumma amin semoga sampai kita akhiri kita wassalamualaikum majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.